Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan seagama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing dan membantu kita untuk kita mengisi saki baki kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Semoga Allah masih tetap beri kita peluang dan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, menambahkan bekalan yang kita hendak bawa menemuinya kelak, untuk kita mengurangi bahkan menghilangkan bebanan apabila kita telah berjumpa dengannya kelak. Semoga Allah mengabulkan harapan dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat bersua semula bagi menyambung dan meneruskan siri tadabbur kita surah Yusuf. Dan minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-28 ayat yang menceritakan bahawa penguasa Mesir saat itu atau paling tidak yang ada hubungan langsung dengan kisah ini, yakni pembesar Mesir, suami kepada perempuan yang merayu, menggoda Yusuf, telah mengetahui kebenaran yang sebenar dan telah
mula memberikan keputusan bagi kes yang dihadapi oleh istrinya khususnya. Dengan terang dan nyata, pembesar Mesir waktu itu berkata kepada istrinya, "Inna kaida kunna azim." Sebenarnya, aku tahu, aku yakin peristiwa ini sepenuhnya bermula daripada diri kamu. Daripada awal hingga akhir, di saat ketika aku menjumpai kamu mengejar Yusuf, ketika Yusuf nak melarikan diri dari kejaran kamu. Bahasa mudah kata pembesar Mesir, semua ini 100% berpunca daripada diri kamu. Kamulah yang memulakannya, kamulah yang meneruskannya, kamulah yang membuat pelbagai macam tipu daya. Dan dalam hal ini, benar, inna kaida kunna azim. Tipu daya kamu untuk memperdayakan Yusuf, untuk menzalimi Yusuf, sangat besar. Artinya apa? Inna kaida kunna azim, innama qala azimun li'izami fitnatuhinna wahtirihinna fitakhulus maturitinna. Usaha kamu, ikhtiar kamu, tipu daya kamu untuk menekan Yusuf bagi mencapai keinginan kamu sangat-sangat besar. Dan kemuncaknya, sekarang kamu hendak mereka-reka cerita bagi melepaskan dirimu daripada perbuatan yang tidak terpuji ini. Ini benar-benar merupakan contoh ketegasan seorang yang punya pendirian dan prinsip dalam melihat masalah. Yang salah tetap dipersalahkan walaupun istri sendiri. Yang benar tetap dibela walaupun ia orang asing, anak angkat, budak yang dibelinya, tah dari mana asal usulnya. Ini tafsir yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Walaupun saya sampaikan pada minggu lepas, ulama beza-beza memahami inna kaida kunna azim. Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya menyatakan sebagian ulama bahkan berani mengatakan ana akhafu minan nisa aktar mimma akhafu minasyaitan. Ketakutanku terhadap tipu daya perempuan lebih besar daripada rasa takutku kepada syaitan. Imam Zamakhsyari kata ada bahkan ulama yang kata begitu. Aku takut tipu daya syaitan. Ya betul. Tapi aku lebih takut pada tipu daya wanita. Karena Quran kata tipu daya wanita besar, tipu daya syaitan lemah. Ada yang kata begitu.
Juga dalam kitab tafsir Al-Alusi pun dikatakan begitu. Tetapi ulama-ulama lain tidak menyetujuinya. Termasuklah mufasir kini. Ya, sebagai contoh, Imam An-Naisaburi berkata tipu daya syaitan itu lemah. Begitu, lemah betul. Itu kata Allah dalam An-Nisa 76. Bila berhadapan dengan tipu daya Allah, bila berhadapan dengan kuasa Allah, tipu daya syaitan tak ada maknanya. Tidak bermakna tipu daya syaitan lebih lemah daripada tipu daya perempuan. Tidak begitu. Bahkan demikian juga, kata ulama-ulama sekarang, Abdul Aziz bin Baz mengatakan tentang tipu daya perempuan itu kuat, besar, itu nisbiyun. Nisbi. Ya, relatif lah. Demikian juga tipu daya syaitan lemah, itu pun nisbi. Relatif. Bergantung kepada siapa yang jadi mangsanya. Jika orang yang jadi mangsa, jadi sasarannya itu tidak punya kekuatan iman, ya, tipu daya syaitan sangat kuat terhadap orang itu. Tipu daya perempuan sangat dahsyat terhadap orang seperti itu. Sebaliknya, jika seseorang itu punya keimanan yang kuat, rasa takutnya pada Allah kuat, sikap tawakal dan bersandar pada Allah juga kuat, jangankan tipu daya syaitan, tipu daya perempuan pun lemah, tipu daya syaitan pun lemah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi lemah atau tidaknya tipu daya musuh yang hendak memberikan kita, sama dia daripada iblis dan setan secara umumnya, atau mungkin dalam kes ini budaya perempuan terhadap seorang lelaki, bergantunglah kepada orang tersebut. Kepada man ista'ana billah, pada orang yang bergantung, berharap akan pertolongan Allah, tidak ada tipu daya yang hendak menyesatkannya, yang berkesan terhadapnya. Semua tipu daya menjadi lemah. Syaratnya ta'awuz billah, isti'anah billah, iktisam billah. Ini kata Abdul Aziz bin Baz. Sebab tipu daya lelaki pun kuat juga. Dan itu yang dikatakan oleh Yakub AS pada anak-anaknya ketika coba nak menipunya. Macam-macam tipu daya yang dilakukan oleh anaknya bagi memperdayakan ayahnya, bagi menzalimi atau mengakhiri riwayat hidup adiknya Yusuf. Dan ya Yusuf kata, tipu daya kamu ini, tipu daya kamu aja ini, kait kamu. Dasar juga. Jadi ringkas kata aja sekalian, secara pribadi, saya cenderung terhadap fahaman tipu daya perempuan, tipu daya kamu kuat, besar, tipu daya setan lemah, itu bersifat nisbi. Tidak boleh kita pukul rata, kemudian kita jadikan kaidah, tipu daya perempuan adalah sangat besar. Tipu daya setan itu lemah. Sehingga tipu daya setan
Lebih besar daripada, bukan begitu cara mengambil kesimpulannya. Secara pribadi, apa yang disampaikan oleh Abdul Aziz bin Baz itu lebih tepat. Wallahu a'lam. Sekarang apa nasihat Aziz, penguasa Mesir, ketua polis Mesir waktu itu? Saya gunakan IGP Mesir waktu itu. Apa kata dia pada Yusuf? Ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusuf. Maknanya, ya Yusuf. Ada ya. Harfu nidaknya dihadafkan. Ya Yusuf. A'rid an hadha. Tapi ya jangan bacalah, ini takdirnya. Quran tak ada ya jangan baca. Tapi takdirnya, wahai Yusuf. A'rid an hadha. Palingkanlah dirimu, wahai Yusuf, daripada masalah ini. Bahasa mudahnya, Yusuf, sudah. Nuktahkan masalah ini. Jangan kamu besar-besar lagi. Sudah, yang sudah berlaku sudah. Dan aku pun sudah tahu siapa salah, siapa yang benar. Tak perlu diperpanjang, tak perlu dibesarkan. A'rid an hadha. Ini keputusan yang luar biasa. Dan kepada istrinya, wastaghfiri li dzambik. Dan pada kamu, wahai istri kesayanganku, mohon ampun banyak-banyaklah bagi dosa kamu. Ada yang memahami, ada dua penafsiran. Istaghfirli ini mohon ampunlah kamu kepada Allah karena kamu berdosa. Ada tafsir pertama begitu. Kalaulah tafsir yang pertama kita pilih, maknanya penguasa Mesir waktu itu dan isinya orang Muslim. Karena suaminya menyuruh istrinya mohon ampun pada Allah. Tapi ada tafsir yang lain memahaminya, istaghfir mana? Minta maaf lah, minta ampun lah. Baik kesalahanmu kepada Yusuf. Selama ini kamu yang salah. Kamu telah coba memperdaya Yusuf. Semua ini adalah usaha kamu, niat kamu. Semua ini adalah perbuatan mungkar kamu. Sebab itu kamu telah melakukan kesalahan besar terhadap Yusuf. Minta maaf. Itu ada tafsir kedua begitu. Jadi suaminya sangat tegas dan bijak. Istrinya salah dan dipersalahkan. Bahkan istrinya disuruh untuk minta maaf kepada Yusuf. Dan kita Yusuf saat itu statusnya Allahu Akbar. Anak yang dibeli. Ya okeylah jadi anak angkat. Dan tidak diketahui asal usulnya orang mana, mak bapaknya di mana. Bukan mudah, bukan senang ya mas sekalian. Orang yang merasa punya status kedudukan yang tinggi dan terhormat, minta maaf kepada orang yang Allahu Akbar. Hamba abdi. Orang yang status kedua yang sangat tinggi, minta maaf kepada kulinya. Tapi itulah kebenaran. Ditegaskan lagi, kenapa karena aku suruh engkau minta maaf pada Yusuf. Innaki kunti minal khotiin. Sesungguhnya engkau, wahai istriku, adalah engkau. Tengok, innaki kunti. Sesungguhnya engkau kuat itu. Kunti selama ini, daripada dahulu hingga saat ini,
engkaulah minal khati'in. Bukan mukhti. Kalau mukhti orang yang tak sengaja buat salah. Khati' orang yang sengaja buat salah. Kesalahanmu yang kamu lakukan selama terhadap Yusuf itu kamu sengajakan. Kamu rancang. Bukan tersilap. Subhanallah. Kepada Yusuf sudah nuktahkan kes ini. Jangan perbesar lagi. Apalagi aku dah tahu engkau tidak melakukan apa kesalahan. Dan kepada engkau, wa istriku, minta maaf baik-baik kepada Yusuf. Karena selama ini engkaulah yang melakukan kesalahan, yang merancangnya, yang memulakannya, yang hendak melakukannya, dan seterusnya. Ya, mas sekalian. Kedua-dua surat ini tidak mudah dilakukan oleh yang disuruh. Yusuf diperintah, disuruh untuk tidak, ya sudah, untuk menuktahkan, sudah, berhenti, anggap saja itu dah bulan, sudah. Kita melihat hari esok yang lebih baik. Kita adalah move on. Tidak mudah bagi Yusuf tentu. Kita boleh bayangkan, kalaulah Yusuf itu kita, kalaulah Yusuf itu orang seperti kita, susah tu. Dan juga tidak mudah perintah Aziz kepada istrinya. Cuman aku minta maaf. Aku ni orang besar. Aku ni first lady. Aku ni rupawan, aku ni hartawan, dan saya minta maaf kepada hamba abdiku, pada kuli, buruh kasarku. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, kalau bahasa sekarang lah, nasihat Al-Aziz kepada Yusuf, a'rid an hadha, sudah nuktahkan. Kalau bahasa sekarang ya, kes-kes seperti ini, fitnah-fitnah seperti ini, perbuatan-perbuatan yang tak elok seperti ini, sudahlah, nuktahkannya. Kalau bahasa sekarang mungkin stop sharing. Sudah, stop sharing. Kalau dalam apa istilah MC itu, biar betul. Tak pasti jangan kongsi. Dah. Sudah. Kalau kaitan dengan hari ini tentang hoax dan fake news, sudah. Biar betul. Bila kita tak pasti, jangan kongsi. Sedangkan pasti pun kita tidak semestinya kita kongsi. Peristiwa itu betul berlaku, tapi betul kau mengaibkan. Betul, peristiwa itu berlaku. Tapi masalahnya benda itu benda yang aib. Takkan kita nak hibahkan juga hanya kerana peristiwa itu betul. Jadi tak sebenarnya yang betul pun kita sebarkan, apatah lagi bila benda itu tak betul. Ini berlaku sudah, Masya Allah. Zaman Nabi Yusuf lagi. Sebab kita tahu, hoax ini memakan korban yang tidak sedikit. Fake news ini, fitnah ini, berita palsu ini, rekaan-rekaan ini telah memakan korban yang tidak sih semenjak zaman Nabi Adam. Kita pelajari tempoh hari. Itu satu. Lagi pula ya mas sekalian, kenapa Yusuf disuruh menuktahkan saya ini? Tak payahlah cerita, sudah move on aja lah. Buat kerja apa yang patut, kerja kamu apa, tugas kamu apa, sudah. Bukan lupakan, nuktahkan. Dan kita jadikan ia pengajaran. Ya mas sekalian, kalau kita mengikuti pendapat bahawa peristiwa ini berlaku antara seseorang yang akan menjadi calon Nabi, Yusuf kan calon Nabi, pilihan Allah, dengan masyarakat Mesir yang belum menerima tauhid,
Yusuf belum nabi ya, jadi calon nabi. Dengan orang Mesir yang belum mengenal tauhid, itu pun seeloknya perkara berita ini sudah hentikan, nuktohkan saja. Apatah lagi jika perkara-perkara yang mengaibkan ini berlaku sesama Muslim. Wah, lagilah. Ada orang Muslim melakukan satu aib cacat celah. Maka kewajipan kita lah menutupinya. Tidak, bukan memviralkannya. Kalaulah aib cacat orang itu dosa antara dia dengan Allah, sudah kita tutup. Kita tahu, kita melihat saudara Muslim itu melakukan satu dosa. Dosanya apa? Dosanya yakni antara dia dengan Allah. Apa itu? Ya, hari itu dia bulan Ramadan tapi dia tak puasa. Itu kan dosa. Dosa antara dengan Allah. Saya nampak. Hari itulah. Saya fikir orang baik. Rupanya setelah aku jumpa di luar negeri lah perangai dia. Langsung. Tidak menampakkan ia seorang Muslim. Kita tahu. Aib saudara Muslim, aib orang Muslim, aib mana ada hubungan dia dengan Allah, kewajiban kita yang mengetahuinya, pertama, kita berusaha untuk mengingatkannya. Kawan, tak baik tahu, ini orang Islam mesti puasa. Orang mukmin tak boleh minum arak. Tadi saya nampak awak minum arak, tak boleh. Awak berdosa dengan Allah, kena minta ampun. Itu pertama. Kedua, karena kita sahaja yang mengetahuinya, cacat orang tadi, sudah kita zip kita punya mulut. Balik, ya sudah, tak payah cerita. Kebetulan kawan yang kita jumpai minum arak di satu tempat itu, bulan ini pula, dia mencalonkan diri jadi pengurusi masjid. Jadi AJK masjid. Lalu kita kempen, jangan pilih dia. Aku tahu. Nampak saja dia baik orangnya. Saya tahu dia minum arak. Jangan pilih dia. Wah, jadi heboh. Kita dah tutup sudah. Itu dosa antara dia dengan Allah. Tapi kalau dosa sosial, sesama kita manusia, orang itu merampas hak orang ke, menipu orang ke, dosa riswah. Itu kita kena buat laporan. Itu dosa sebab manusia. Kalau tidak, ya bermaharajalil lah jenayah nanti. Kenapa saya kata, kenapa ada perbezaan antara cacat dosa seseorang dengan Allah dengan dosa seorang sebab manusia? Kalau dosa orang itu pada Allah dan kita mengetahuinya, tolong, pertama kita nasihati, kedua kita tutup. A'rid an hada. Sudah. Jangan kongsi. Jangan kongsi dengan orang lain. Tutupi. Ini karena berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim. Orang Islam itu saudara orang Muslim lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dan karena sama-sama Muslim tak mungkinlah akan menzaliminya, akan menghinanya, akan mencemarkan namanya. Tak mungkinlah. So itu wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Siapa saja orang Muslim yang mahu memenuhi hajat keperluan saudara Muslimnya, Allah akan penuhi hajatnya juga. Man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurbatil yaumil qiyamah. Sesiapa saja orang Muslim
yang mau menghilangkan, membebaskan, atau paling tidak meringankan bebanan kesusahan saudara muslimnya, maka Allah nanti akan bebaskan dia daripada kesusahannya pada hari kiamat. Yang hujung tu. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Nabi bersabda, dan siapa saja menutupi aib, cacat celah saudara muslim yang lain di dunia, nanti di akhirat Allah akan tutup aib dia. Ini hadis sahih. Jadi kalau saya ulangi, kalau kita melihat, mengetahui dosa sahabat kita muslim, dan dosa itu dosa antara dengan Allah, pertama kita nasihati, keduanya kita jangan kongsi dengan orang, jangan hibahkan. Sudah, kita saja yang tahu. Sudah, tak perlu kita bedahkan kesalahan orang pada orang lain. Tutup cacatnya. Kalau kita mampu melakukannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan tutup cacat celah kita, dosa kita pada hari kiamat. Itu hadis Bukhari. Ya. Hadis Bukhari. Baik. Jemaah sekalian, saya ingin bacakan sini apa kata mufasir tentang ayat 29 ini. Pertama, saya ingin bacakan apa kata Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir begini. Thumma qala amiran li Yusuf alaihi salam bikitmani ma waqa. Kemudian penguasa Mesir, suami pada perempuan ini, ketua polis negara Mesir waktu itu, berkata sambil menyuruh, mengarahkan pada Yusuf, agar Yusuf bikitmani ma waqa'a. Menyimpan, tidak mendedahkan, tidak share dengan orang lain apa yang telah berlaku. Ya Yusuf, a'rid an hadza. Sudah. Jangan beritahu pada siapa. Idrib hadzal amra sahhan. Ya sudahlah. Kamu simpan dan tolong kamu belapang dada. Sudah. Kalau kamu masih merasa marah kepada istriku ini, sudahlah, berusahalah untuk menghilangkan rasa marah. Betul kan memang ya? Yusuf di pihak orang yang teraniaya, dizalimi, yang terkena getahnya istilahnya. Tiba-tiba suruh lapang dada. Memang tidak mudah. Jika Yusuf mau berlapang dada, akhirnya manfaatnya bukan untuk perempuan tersebut. Manfaat bagi diri kita. Ada orang buat salah pada kita, lalu kita berlapang dada, kita maafkan. Manfaatnya yang pasti buat kita, yang memaafkannya. Sedangkan bagi orang yang buat salah pada kita, walaupun kita maafkan, boleh jadi dia tidak berubah. Dia tetap mengulangi kesalahannya, itu urusan dia. Jadi kalau kita berbuat baik, memaafkan, dan berbuat baik pada orang yang berbuat salah pada kita, dengan harapan orang itu akan berubah, ya insya Allah kita akan kecewa lah. Kemungkinan untuk kecewa itu ada. Sebab apa? Boleh jadi orang yang kita maafkan tadi, dengan kesalahannya, tak akan berubah. Bila tak berubah, pasti kecewa. Karena itu yang jadi harapan kita selama ini. Coba kalau kita maafkan kesalahan orang, dan tetap berusaha untuk berbuat baik pada orang yang buat salah itu, untuk kepentingan diri kita. Menambah amal kita. Karena kalau kita mau memaafkan kesalahan orang pada kita, Allah akan maafkan dosa kita kepadanya. Kita yang untung. Orang itu berubah atau tidak, sedar atau tidak, itu urusan dia. Itu maksudnya. Ai falatat Qur'an hadan Yusuf. Kamu jangan cerita pada orang lain yang kisah ini. Sudah, jangan cerita. Walaupun jika kamu cerita, sebenarnya saya yakin orang luar sana akan membela kamu. Akan menaruh simpati kepada engkau. Dan akan mengutuk istri aku. Tapi itu tak perlulah.
cari nama, cari sesuatu untuk kamu dapat kredit di luar sana dengan cara begitu, tak perlu. Dan kepada kamu, wa istriku, istaghfirli dzambi. Ayakulu imra'atihi qad kana dan arika sahlan ay anahu udurha. Kau minta maaflah, minta ampunlah kepada Yusuf itu. Li'annaha ra'at ma la sabra laha anhu. Ya, karena isinya nampaknya dah tak sabarlah. Melihat malah sebenarnya tidak dirinya itu tidak mampu bersabar. Masih berusaha bersungguh-sungguh untuk meyakinkan orang lain termasuk suaminya bahwa semua itu berlaku 100% berpunca daripada Yusuf. Kan itu cita-cita dia. Itu kan harapan dia. Sehingga sanggup berkata yang bukan-bukan tentang Yusuf. Wahai suamiku, apa balasan? Tidak ada balasan bagi orang yang tidak curang terhadap istrimu, kecuali penjara saja. Itu kan satu usaha tipu daya yang sangat jahat. Mereka cerita bohong dengan tujuan tidak membersihkan dirinya dari kesalahan yang terang-terang dia yang melakukannya. Tapi orang lain yang akan dijadikan mangsanya. Itu luar biasa, kejahatan itu luar biasa. Luar biasa. Wastaghfirli dzambi ai alladzi waqa'a minka min iradati su biadasya. Beginilah, kau minta maaflah. Karena dalam diri kamu sudah ada keinginan yang meluap-luap dan kamu telah berusaha untuk mewujudkan keinginan itu, yakni ingin buat jari pada anak muda ini. Itu kesalahan yang besar, wahai istriku. Bukan itu saja. Tumma qala fa'u bima huwa bari'un. Kemudian kamu tuduh pula dia yang buat salah. Kamu yang melakukan kesalahan di awal, sekarang pula selepas aku mengetahui, kamu pula tuduh dia yang memulai. Berganda-ganda lah. Maknanya kesalahan kamu ini bukan tidak sengaja, sebagai kesalahan engkau ini, innaki kunti minal khati. Jadi coba baca pelan-pelan ayat ini dan kita akan dapat melihat seberapa besar kesalahan perempuan Mesir tadi. Istri pembesaran kepada Yusuf. Sangat besar. Kalau kita lihat daripada awal, satu demi satu kesalahan dan kesalahan terbesar yang di hujungnya itu menuduh Yusuf yang berusaha, yang menjadi puncanya daripada awal. Itu benar-benar satu sistem bohong, satu fitnah. Yang bayangkan kalau suami jadi pembesar Mesir waktu itu terus menerima saja apa kata istrinya karena dia istrinya dan perempuan yang sangat disayangi. Apa yang berlaku pada diri Yusuf? Dia bukan sekadar tidak mampu menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh istrinya, sebaliknya dia bahkan melakukan kezaliman kepada orang yang tidak bersalah. Jadi kesalahannya akan bertambah-tambah. Nak menghentikan, membentak kejahatan istri tak mampu, malah melakukan kezaliman pada orang lain. Katakanlah, jika waktu itu pembesar Mesir terus menerima saja ucapan yang sebenarnya berupa satu tuduhan palsu yang dia lontarkan pada Yusuf, yang dia kata Yusuf sebagai puncanya, puncanya. Itu yang ya'udzubillah. Ya. Ini jadi kebijaksanaan yang dilakukan oleh penguasa Mesir, IGP Mesir waktu itu bagi saya luar biasa. Jadi patut jadi contoh. Benar-benar ia menjadi penengah hakim misalnya yang berdiri tegak lurus di antara dua pihak yang bermasalah. Dan dia tidak berpihak kepada siapa, tapi juga kepada
apa. Dia tidak berpihak pada siapa, Yusuf ke, karena itu anak angkatnya yang disayangi, atau istrinya ke, karena itu permaisuri yang sangat dihormati. Tidak. Tapi dalam mengambil keputusan berpihak pada apa, yakni apa yang benar, apa yang salah. Dia hanya berpihak kepada yang benar. Tak kira siapa pelakunya. Dan dia akan memberi nasihat kepada yang buat salah. Tak kira siapa pelakunya. Ini contoh yang luar biasa. Dan tidak mudah ya. Jadi pendengar itu tidak bersebab. Walau bagaimana biasa orang akan lebih mengutamakan. Jadi contoh yang baik. Yang perlu diikuti oleh kita dalam hal ini. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, hadza wa amra'i bari idha' al-ahkam allati na'khudha min hadhihi al-ayat al-karimah. Jamaah sekalian, bahwa ayat ini atau kisah ini penuh dengan pengajaran yang boleh kita jadikan teladan khasnya dalam kehidupan sekarang. Yang pertama yang sangat besar maknanya bagi kehidupan moden ini, yakni tentang ikhtilatur rijal bin nisa. Percampuran, pergaulan bebas, itulah lebih tepatnya ya. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Mana umumnya pergaulan bebas. Mana khusus yakni bercampur antara laki dan perempuan di tempat yang sunyi. Katsiran ma yu'addi ila al-wuqu'i fil fahisyah. Inilah salah satu penyebab terbesar yang menyebabkan seseorang itu tercampak, terjatuh dalam perbuatan maksiat, perbuatan keji. Dzalika li'anna mailar rajul ilal mar'ah wa mailar mar'ah ilal rajul amrun tabi'i wa ma bidzati la taghayyar. Ini karena kecenderungan tertariknya laki pada perempuan dan tertariknya perempuan pada laki, amrun tabi'i. Itu fitrah. Itu fitrah ada pada setiap seseorang dan tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Sebab itu agar fitrah ini tidak disalurkan kepada perkara yang tidak semestinya, hindari al-ikhtilat. Hindari ikhtilat, percampuran antara yang perempuan di tempat-tempat tertentu. Islam tidak suruh kita membunuh keinginan kita sebagai lelaki pada perempuan. Islam tidak menyuruh kita membunuh keinginan kita sebagai perempuan terhadap lelaki. Tidak. Itu fitrah, itu nikmat Allah. Karena dengan sebab adanya keinginan, perempuan suka lelaki, akhirnya tengok sanggup nikah kahwin. Punya anak. Bekerja siang, malam petang bagi membahagiakan pasangannya. Dan itu surga belaka. Itu kalau disalurkan keinginan kepada lawan jenis tadi dengan cara yang betul. Tapi kalau tidak disalurkan pada cara betul, yang salah namanya ikhtilat, itu bahaya. Sebab itu perkara-perkara yang boleh, yang memberi ruang untuk seseorang menyalahgunakan mail ini, mailur rijal, nisa, hindari ikhtilat. Ya, contohnya ini. Wujudu Yusuf alaihissalam wa mur'atin aziz tahta saqfin wahidin fi sinnin kanat hiya fihi muktamilatul anbiya. Wa kana huwa fiha fatan syaban jamil. Keberadaan Yusuf yang remaja. Bayangkan. Di satu tempat yang sama, bawah bubung yang sama dengan perempuan yang berjabatan tinggi, kedudukan, tahta saqfin wahid, di bawah atap bumbung yang sama. Allahu Akbar. Dan tidak ada sesiapa yang ada di situ waktu itu.
Perempuan tadi punya mail, kecenderungan, ketertarikan yang kuat pada Yusuf. Yang Yusuf waktu itu syabun jamilun, anak muda yang tampan. Bukankah berduaannya mereka di tempat seperti itu, yang sepi-sepi itu, tanpa ada orang itu, menjadi faktor utama yang mendorong perempuan tadi untuk wujudkan kehendaknya yang tidak terpuji itu. Ini bahaya ikhtilat. Ada ila fitnati habis. Jadi yang menyebutkan perempuan itu tergoda, menyeleweng daripada garis agama, garis yang benar kepada Yusuf. Wa ila an taqula lahu fi natil amri bada ighra'i syattanlah, ya sampailah ucapan yang sebelumnya telah kita pelajari. Kejo sana kejo sini sambil hai talak. Itu ucapan yang minta maaf ya. Hai talak itu jelas kan? Kalau kita belajar kaji ayat itu ucapannya luar biasa tuh, dahsyat luar biasa tuh, yang tak sepatutnya. Hai talak itu kan yang dikatakan oleh perempuan tadi. Wala syakka ana min al-asbabil asasiyah allati ja'alatha taqulu hadzal qaul al-ajib wujuduhuma li fatratin tawilah tahta saqfin wahid. Allahu akbar. Dan tidak ragu lagi, tidak diragukan lagi bahwa sebab utama, faktor utama yang menyebabkan perempuan tadi hingga mengucapkan kalimat hai talak. Nama ayat itu tolong jamaah kaji sendiri ya. Jamaah nanti akan terkejut makna di sebalik kalimat hai talak. Walaupun makna biasa, mailah gitu. Tapi itu dalam itu. Sangat dalam. Dalam Quran ini sekali itu saja kan hai talak. Nanti hari sedikit saya sampaikan mukadimahnya. Siapa perempuan mengatakan hai talak. Al-qaulul ajib. Ucapan yang sangat-sangat menakjubkan, mengherankan, mengagumkan. Bukan itu berpuja daripada keberadaan mereka berdua, lawan jenis, dalam masa yang agak lama, okay, di bawah satu bumbung. Itu yang dalam bahasa kita dipanggil ikhtilat, atau bahasa yang populer untuk orang dipanggil khalwat. Bahasanya khalwah, bahasa dipanggil khalwat. Khalwat itulah. Jadi ayat ini memberitahu kepada kita tentang bahaya khalwat. Pakai kha ya, khalwat. Kalau pakai hak khalwat nanti manis-manisan. Lidah haram al-Islam tahriman qati'an lil khalwah. Sebab itu dengan jelas, dengan tegas Islam melarang berkhalwat dengan ajnabi, dengan larangan yang keras lagi tegas. Tujuannya apa? Saddan libabil wuqu'i fil fitan. Bercampurnya laki dan perempuan tadi diharamkan oleh Islam dan khalwat dalam bahasa kita. Itu bukan semata-mata bercampurnya itu yang diharamkan. Tapi li syaddil bab, syaddan li babil wuqu' fil fitan. Untuk menutup pintu rapat-rapat bagi terjerumusnya seseorang itu dalam fitnah. Wa man'an min tahiyatil wasail bukil fahisah. Dan mencegah, menghalang berlakunya muqaddimah, permulaan, wasilah yang boleh menyebabkan orang itu terjerumus dalam perbuatan keji. Jadi mana-mana pintu yang menyebabkan, yang bila terbuka berikan orang itu melakukan maksiat, pintu adalah ditutup. Khalwat, dilarang, percayakan dilarang. Ya karena itu membuka pintu untuk timbulnya fitnah. Jadi bukan berkumpulnya semata yang dilarang, tuh terbukanya pintu. Sebab kalau kata berkumpul tapi ada yang lain kan tidak masalah. Duduk satu dewan, kelas, itu ada laki, ada perempuan. Yang tidak mungkin timbul fitnah, ya.
Walaupun fitnah mungkin timbul, walaupun peluang untuk itu tidak ada. Karena peluangnya ada dalam hati masing-masing. Itu lagi bahaya. Sebenarnya kita dah usahakanlah perhimpunan kita hari ini, ada muslimah, ada mukminah ini, sebenarnya semua pintu-pintu yang boleh menimbulkan fitnah, kita dah tutup. Betul, itu dari saran itu zahir. Tapi kan fitnah itu hakikatnya punca sebenarnya datang daripada dalam hati. Dalam hati. Itu yang perlu ditutup, pintu yang ada dalam hati itu. Jangankan di majlis yang seperti itu. Mungkin di masjid pun timbul fitnah. Mungkin sedang tawaf timbul fitnah. Karena dalam tawaf kan ada campuran lelaki perempuan. Mungkin timbul fitnah. Walaupun sedang tawaf. Mungkin sedang di Raudhah. Kalau itu, adakah tempat itu yang sebenarnya tidak kondusif untuk menutup pintu fitnah? Bukan. Raudhah, masjid. Ya, tempat itu sangat-sangat paling tepatlah untuk tidak timbul fitnah. Tapi kenapa fitnah ada juga? Rupanya pintunya ada diri masing-masing kita. Yang itu yang susah. Kita sendiri yang perlu menutupnya. Ya, perlu menutupnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu pengajaran yang sangat hebat dalam ayat ini. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, dalam kesimpulan, mengambil kesimpulan ayat ini, beliau kata begini, I'lam annal ladhina lahum ta'alluq bihadil waqi'ah. Ketahuilah bahawa siapa saja yang punya hubung kait, yang punya masalah dan masanya ada kaitan dengan kisah ini, Yusuf dan perempuan yang menjadi bosnya, dan juga suaminya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Wa kullun syahida birati Yusuf anil maksiyah. Coba Imam Ar-Razi coba hendak memberitahu kepada kita tentang kes ini, ya, betapa terjaga dan terpeliharanya Yusuf alaihissalam daripada fitnah yang hendak menyerangnya. Tadi saya katakan, kalau sebelum ini Yusuf diberikan macam ujian oleh Allah, tapi ujian itu di luar kemampuannya untuk menolak. Campak dalam perigi, apa yang Yusuf boleh buat? Sabar je lah. Ditemukan oleh seorang peniaga, lalu diperlakukan ikut suka dia, mau dijual. Apa yang Yusuf boleh lakukan? Dia masih kanak-kanak. Sabar je lah. Sekarang di Mesir, dia sudah remaja. Fitnahnya lebih besar dari sebelumnya. Dan dia ada kemampuan untuk menolak atau untuk memenuhi permintaan. Ini luar biasa. Kalau kesabaran Yusuf waktu sebelum pada ujian yang sebenarnya itu bersifat sabrun ittirariyun, kesabaran yang sifatnya macam ya terpaksa lah, tak boleh buat karena tak ada lain. Yang ini tidak. Yusuf hendaklah melakukan sabrun ikhtiyariyun. Sabar berdasarkan pilihan. Saya boleh memenuhi permintaannya dan saya akan senang, tapi saya dimurka oleh Allah. Saya boleh menolaknya, tapi mungkin saya susah. Mungkin dijual, mungkin disiksa, mungkin. Tapi saya disayang oleh Allah. Dalam hal ini, Yusuf benar-benar mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mudah. Ingat, Yusuf masih muda ya Mas kan? Umurnya bukan sudah 85 tahun. Tak. Kalau orang terbebas daripada rayuan lawan jenis dan umurnya sudah 83 tahun, ya itu kita kata patutlah dah 83 tahun. Ini masih remaja. Dan Yusuf bukan orang kaya, bukan punya keluarga di Mesir. Bahasa mudanya, Yusuf bukan siapa-siapa di Mesir. Tapi tengok, karena Allah hendak mempersiapkan hambanya benar Yusuf bin Yakub ini menjadi kekasihnya, menjadi rasulnya. Bagaimana cara Allah membebaskan Yusuf? Ingat ya, di situ ada Yusuf, di situ ada
suami perempuan itu, ada perempuan itu, ada suaminya, dan tentu ada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ada Allah dan ada saksi. Ada 5 ada. Dalam peristiwa ini ada Yusuf, ada perempuan itu, ada suami perempuan itu, dan ada saksi, dan itu ada Allah lah. Pasti itu. Ada 5. Tengok. Apakah kelima-lima ini yang terlibat ini, atau paling tidak 4 lah yang terlibat dalam Yusuf ini, nanti punya peranan membersihkan nama Yusuf, jawapannya iya. Ini nikmatnya besar. Pertama coba kita lihat. Karena semua nanti akan menyaksikan, memberikan keterangan bahwa Yusuf adalah orang yang tidak bersalah. Pertama, Yusuf. Ketika ia berkata kepada perempuan tadi bagi menolak mentah-mentah tuduhan perempuan tadi. Karena perempuan tadi berkata pada suaminya, "Wahai suamiku, tidak ada balasan yang sesuai dan setimpal bagi orang yang dah buat jahat pada isteri kamu ini, kecuali penjarakan saja. Au adzabun alim." Yusuf menolak mentah-mentah dakwaan ini. Dia kata, "Hiya rawadatni an nafsi." Itu pembelaan Yusuf yang pertama, pembelaan pertama oleh Yusuf sendiri bagi membebaskan dirinya dari tuduhan jahat. Hiya rawadatni an nafsi. Tuan, istri tuanlah yang selama ini tergila-gilakan saya. Istri yang menuduh Yusuf yang gila-gilakan saya. Yusuf kata, yang kisahnya kita telah pelajari sebelumnya. Macam mana keputusan. Masing-masing menuduh. Tapi yang pasti, Yusuf berkeras menafikan fitnah palsu dan keji ini. Itu ayat 26 kan? Kenapa? Karena istrinya berkeras menyatakan kepada Yusuf. Menuduhnya. Yang kedua, bahwa Yusuf benar-benar tegas menafikan fitnah bohong ini. Dia lebih suka masuk penjara daripada memenuhi permintaan perempuan itu. Itu ketika Yusuf. Dan itu dinyata nanti dalam ayat 33. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Allah, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada daripada apa yang mereka minta kepada aku untuk memenuhinya. Mereka mengajak aku buat maksiat. Aku lebih rela masuk penjara daripada memenuhi permintaan mereka. Itu pembelaan Yusuf bahwa dia orang yang jujur. Tidak mungkin orang jujur lebih memilih penjara. Walaupun Yusuf tidak melakukan apa kesalahan, tapi lebih rela dipenjarakan daripada memenuhi permintaan mereka. Itu pembelaan itu. Yusuf membela dirinya untuk membersihkan dirinya. Bagi pihak perempuan pula, betulkah akhirnya perempuan Mesir yang menggoda Yusuf ini memberikan kesaksian, keterangan bahwa Yusuf itu orang yang benar, orang yang jujur, tidak melakukan kesalahan? Selama ini kesalahannya dia sendiri melakukannya? Iya. Akhirnya perempuan itu mengaku 100% puncanya dia, dan Yusuf benar-benar orang yang baik. Perempuan itu mengakui, Allah rakamkan panggilnya dalam ayat 51 nanti. Surah Yusuf, satu kisah. Dalam ayat 51, jangan boleh lihat di situ. Apa kata perempuan yang selalu beria-ialah nak memfitnah Yusuf? Dia kata apa? Ana rawattuhu an nafsi. Ana rawattuhu an nafsi. Wa innahu laminas shadiqin.
Hei kamu semua, ini nak beritahu terus teranglah. Yalah, sekarang saya mengaku. Ana rawatuhu an nafsi. Akulah yang selama ini menggoda dia. Terus terang. Selama ini akulah yang beria sangat menggoda dia. Tapi dia tetap tolak. Wa innahu laminas shadiqin. Dan dia Yusuf itu termasuk orang yang jujur. Orang yang benar. Tengok. Akhirnya, keterangan, kesaksian yang diberikan oleh perempuan yang selama ini menggodanya, bahkan menuduhnya bukan serong, berpihak pada Yusuf. Akhirnya dia mengaku, iya aku salah. Tuh, kedua. Pertama Yusuf membersihkan dirinya sendiri. Kedua, perempuan yang selain menjadi puncanya pun mengakui kebersihan Yusuf alaihissalam. Kemudian kesaksian Allah tentunya. Kesaksian apa saksi? Ya betul lah. Jika baju Yusuf koyak dari depan, maka perempuan itulah yang benar, Yusuf yang bohong, yang salah. Tapi jika baju Yusuf koyak dari belakang, ya, maka Yusuf benar, perempuan itu bohong. Itu kesaksian saksi memihak pada Yusuf juga. Lalu tuannya menyaksi, oh iyalah baju Yusuf koyak belakang. Maknanya kayak engkau yang salah. Siku engkau yang salah. Kau minta ampun, minta maaf. Yusuf, ya sudah berpaling. Walaupun kau betul Yusuf, jangan perpanjang kisahnya. Tuh, kesaksian. Aziz pun beri pada Yusuf. Dan tak kalah pentingnya, pembelaan Allah kepada Yusuf. Sehingga Yusuf benar-benar calon Nabi Allah yang terbebas daripada noda dan dosa sekecil apapun. Dan itu Allah nyatakan dahulu dalam ayat 24. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Allah berfirman, demikianlah, begitulah, macam itulah. Karena kami, kata Allah, hendak memalingkan keburukan dan kekejian dari Yusuf. Jadi kehendak Allah lah, pertolongan Allah lah, yang dapat menyelamatkan Yusuf daripada perbuatan keji lagi buruk tersebut. Lalu Allah akui, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia Yusuf itu termasuk hambaku yang sangat-sangat ikhlas atau yang disucikan hatinya. Jadi kalaupun Nabi Yusuf sebelumnya hampir digambarkan Yusuf ini seorang yang tak tahu budi, tak kenang budi, pemuda yang tidak punya akhlak, seorang anak muda yang bejat moralnya. Tapi apa yang berlaku? Yusuf dibela oleh banyak pembelaan yang datang daripada dirinya sendiri tentunya, datang daripada Aziz, datang daripada perempuan itu sendiri yang selama ini tergila-gilakan Yusuf, datang daripada saksi dari keluarga diraja, dan tak kalah pentingnya pembelaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermakna jemaah sekalian, qad syahidallahu ta'ala ala taharatihi fi hadhil ayat arba'a marratin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesaksian atas kesucian Yusuf, atas kebersihan Yusuf, atas tidak terlibatnya Yusuf dalam kes ini sebanyak 4 kali. Dalam ayat inilah, dalam ayat 24, 4 kali. Pertama, Allah kata, linasrifa anhu su'. Aku memberi kesaksian. Seakan-akan Allah berkata,
aku memberi kesaksian kepada manusia. Yusuf adalah orang tidak pernah, jangankan pernah melakukan kejahatan, terlintas pun tidak. Nasrifa anusu. Segala su kami palingkan daripada Yusuf. Maknanya Yusuf jangankan melakukannya, terlintas pun tak pernah. Pertama. Wal fahsya, jangankan yang faksa, yang su pun tidak, faksa lagi lah. Su itu perbuatan mukadimah. Bukan mukadimah. Itu dua isu. Faksa itu bila sudah berlaku. Waliyadzubillah. Hubungan Bani Adam, kedua anak Adam yang terkutuk itu faksa. Ya, tak berlaku. Nasrif, kami palingkan dah, kata Allah. Yang ketiga, Allah mengakui, innahu min ibadina. Sifat kehambaan Yusuf Allah telah terima. Dan kita tahu, makom tertinggi seorang manusia di hadapan Allah, itu makom hamba. Tidak ada lebih tinggi daripada makom hamba. Nabi Muhammad itu kekasih Allah, Rasulullah iya, penutup para Nabi betul. Tapi ketika Allah memberikan kepada Nabi peristiwa-peristiwa atau nikmat-nikmat yang sangat besar, Allah tak kata aku berikan nikmatku kepada Rasulku, tak ada. Quran nikmat yang besar, Allah beritahu, Alhamdulillah di anzala ala bihil kitab. Maha suci Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Hamba. Ketika Nabi cerita tentang Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya. Ketika Allah memberikan ilmu kepada ilmu yang bertaraf tinggi. Karena tak semua orang dapat. Nabi pun tak dapat. Paling tidak Nabi Musa waktu itu tak dapat. Ilmu ini hanya Allah berikan pada orang yang tinggi. Ya, namanya tak disebut, tapi kita kata Khadir. Tengok, apa ilmu yang Allah berikan kepada Khadir? Ilmu boleh mengetahui nasib masa depan seseorang. Nasib kapal miskin ini macam mana. Nasib budak ini bila besar jadi apa. Tahu itu. Karena Allah beritahu. Itu ilmu tinggi. Musa tidak diberitahu. Apakah Allah kata dan kami berikan kepada Khidir? Tak. Abdan min ibadina. Nabi Musa dan pembantunya jumpa pada seorang hamba dari hamba kami. Karena makom hamba ini paling tinggi. Bahkan ketika Allah memanggil jiwa yang sampai ke muncak kesucian dan ketenangannya, namanya jiwa mutmainnah. Apa Allah kata? Ya ayyatan nafsul mutmainnah, wa jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Baliklah engkau jumpa Tuhanmu dalam keadaan ridho dan ridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi, masuk dalam golongan hamba-hambaku. Baru fadkhuli jannati. Ringkas kata, makom kehambaan ubudiyah itu paling tinggi, lebih tinggi daripada Rasul kerasulan. Nabi Ibrahim diakui kehambaannya, Nabi Yunus diakui kehambaannya, Nabi Lut diakui kehambaannya, Nabi Isa diakui kehambaannya. Nabi Yusuf dalam ayat ini diakui Allah kehambaannya. Innahu min ibadina. Dan persaksian Allah yang keempat, innahu minal mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Orang benar-benar disucikan. Bukan mukhlisin ya, mukhlasin. Kalau mukhlasin, Yusuf jadi objek. Yusuf suci kerana disucikan. Itu maksudnya. Hati Yusuf suci, bersih, kerana dibersihkan. Karena ada zat yang menyucikan. Siapa itu? Allah. Masya Allah. Tak mulia macam mana seseorang manusia, hatinya dibersihkan oleh Allah.
Inilah kesaksian Allah bagi menunjukkan kejujuran Yusuf. Bila Allah sudah mengakui kebersihan Nabi Yusuf, kebenaran Nabi Yusuf seperti itu, lalu kekuatan apalah yang mampu mencemarkan namanya? Tak ada. Kekuatan manalah yang akan memburukkan nama baiknya, memfitnahnya. Itu tadi dikatakan kayak sebelumnya, walaupun tipu daya istri Fir'aun itu sangat besar, tapi rupanya tidak memberi kesan sikit pun kepada Yusuf. Karena Yusuf mendapat, dia tawus kepada Allah, dia iktisam dengan Allah, dia iltija pada Allah. Sehingga tipu daya perempuan tadi gagal. Secara totally gagal. Walaupun diakui azim tipu dayanya. Jadi bergantung pada yang menjadi mangsanya. Tapi kalau mangsanya ini tidak punya kekuatan seperti Nabi Yusuf, ya jangankan tipu daya yang kuat. Mungkin dengan usaha musuh yang sedikit pun sudah terpedaya. Ini dia. Walau bagaimanapun jamaah sekalian, sebenarnya kisah itu sudah selesai dah. Sepatutnya sudah selesai. Tapi rupa-rupanya waktu sempat jugalah. Yusuf memang tidak menghebohkan. Yusuf tidak share pada sesiapa. Betul. Tak ada yang memviralkan. Iya. Betul. Yusuf sudah share, dan Yusuf orang yang paling taat. Tapi tak macam mana akhirnya kes itu bocor juga. Bukan hanya diketahui oleh keluarga orang pesok itu, tapi juga orang di luar pun mengetahui. Di luar ini maksudnya di luar keluarga inti itulah. Siapa mereka ini? Mari kita baca ayat yang ke-30. Sempat juga viral, walaupun banyak terhad, tidak menyuluh ke negeri Mesir. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Waqala, dan berkatalah niswatun, perempuan fil madinati, di bandar Mesir. Apa kata mereka, apa yang dah jadi buah mulut niswah Madinah Mesir waktu itu, yang jadi juga perbualan, kalau bahasa yang sudah jadi viral ini, Imro'atul Aziz, tuh istri pembesar kita itu, istri ketua polis negeri ini, Imro'atul Aziz, turawidu fataha an nafsi, dia rupanya telah terpesona sehingga rela mengganggu, merayu, mengganggu tuh anak mudanya, si Yusuf tuh. Tergamaklah dia. Begitu sekali lah perempuan Aziz perangai dia. Sanggup untuk melakukan satu maksiat dengan hamba abdinya. Wah, dari buah mulut lah. Di kalangan niswah. Qad sawafaha hubba. Satu makan apa adanya dahulu, sebelum nanti kita pelajari apa makna sagof di situ. Sagof itu tingkatan hub ya. Hub itu ada banyak tingkatan, 10 kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Satunya yakni sagofun. Wah, dia sangat-sangatlah meresap dalam sungguh rasa cintanya pada anak mudanya. Sehingga sanggup melakukan perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Inna lanaroham fi balalim mubin. Sungguhlah
kita perempuan-perempuan ini tak lagi memandang perempuan itu perempuan yang mulia dah. Selama ini kita melihat dia perempuan yang wajib dipatuhi, dihormati kerana kedudukan jawatan yang tinggi, kehormatan yang mulia. Tapi dengan peristiwa ini, kami pandang dia sesatlah. Bahasa mudahnya, nama perempuan Mesir ini, isteri pembesar Mesir ini, Zalikhah lah begitu mudahnya. Betul-betul dah buruk dalam pandangan perempuan Mesir. Jika sebelumnya ia dia perempuan yang sangat-sangat layak, mesti dihormati, sekarang tak guna. Bahasanya tengok, Imratul Aziz turidu fataha an-nafsi. Zalikhah itu tergila-gila kepada pembantunya. Subhanallah. Inilah ya, di sini kita sudah nampak kalau bahasanya ini viral lah. Ini viral dalam Al-Quran dah diceritakan. Ya, sekarang pertama saya ingin sampaikan ya dari segi bahasanya. Kenapa dalam ayat ini Allah tak berfirman waqalat nisbatun, tapi qala nisbatun. Kan niswah ini wanita, perempuan mu'anas. Kalau mu'anas kenapa tidak qalat, tapi qala? Ini nahwunya salah ke betul? Fa'il mu'annas, sepatutnya fi'ilnya pun mu'annas lah. Apalagi ini mufrad. Qalat nisbatun. Ini qala nisbatun. Pertama jemaah sekalian, alasannya begini. Ada yang tanyalah, ya, mungkin yang sedang mendalami ilmu nahwu, kalau mendalami baru patut bertanyalah, karena kan rasa pelik kan. Qala, seperti qalat, tapi qala. Bagi kita sepatutnya, tapi sebenarnya memang yang betul qala lah, bukan qalat. Tapi karena ilmu nahwu kita ini ilmu yang nahwu yang basic, ya kita kata sepatutnya qalat. Kenapa tak kata mu'annas ya Mas kan? Pertama ya ini anan niswah ismun mufrad jamil mar'ah. Niswah ini yakni kalimat mufrad. Kalimat mufrad. Bagi semua perempuan. Bagi semua perempuan. Kalimatnya mufrad, tapi maknanya merangkupi semua perempuan. Banyak perempuan. Dan fi'ilnya tidak pernah ada mu'annas. Ya contohnya qaum. Qaumun itu mufrad. Tapi adakah qaumun itu hanya seorang? Qaumun kan takkan di sana itu ada dulu situ ada kaum lah seorang aja. Manakah seorang kaum? Kalau kaum mesti ramai lah. Kalimatnya mufrad tapi maknanya mencakupi semua perempuan. Wa ta'nituhu ghairu hakiki. Dan huruf ta dalam niswatun, kalau niswatun, ta dalam niswah itu yakni mu'annas yang ghairu hakiki. Mu'annas itu bukan mu'annas hakiki, tapi ghairu hakiki. Jadi kalau mu'annas hakiki, mesti qolat lah. Karena ghairu hakiki, bolehlah qolat. Yang kedua, kata Imam Al-Wahidi, taqdimul fi'li yad'u ila isqatin alamati ta'nis ala qiyasi isqatin alamati tatniyah wal jam'i. Kata Imam Al-Wahidi, kalau fi'il itu mendahului fi'il, jika fi'il itu mendahului fa'il, kan nisbatun fa'il, qala fi'il, jadi fi'ilnya dahulu baru fa'il. Kalau seperti itu kata Imam Wahidi, maka bolehlah tak mu'anas itu dibuang. Tak payah qolat tapi qola. Tapi kalau di belakang mesti qolat. Nisbatu qolat. Kenapa boleh? Kata Imam Wahidi, berpendapat dia, ya ini dikiaskan dengan bolehnya kita membuang tanda-tanda mu'anas, tasniah dan jamak bila diletakkan di depan. Contoh, al-muslimu, qala al-muslimu, satu.
Al-muslimani, 2 orang. Qala juga, karena depan. Qala al-muslimani. Al-muslimun, jamak. Kalau fi'ilnya depan, qala al-muslimun. Jadi bila fi'il itu depan, sentiasa mufrad. Qala al-muslimu, qala al-muslimani, qala al-muslimun. Bahkan mu'annas mudzakkar pun qala saja. Itu kata Imam Wahidi. Lainlah kalau di belakang. Fa'ilnya dahulu, baru fi'il. Atau lebih tepatnya, mubtada baru khabarnya jumlah. Itu mesti disamakan fi'ilnya. Jadi kalau al-muslimu, qala. Al-muslimani, qala. Al-muslimun, qalu. Itu alasan jawaban diberikan oleh ulama bahasa. Jadi saya ingin menyampaikan tidak ada yang salah, gitulah maksudnya. Dan Al-Quran ini tidak ada yang salah. Semuanya betul. Walaupun nampaknya menyalahi kaidah nahwu. Alasannya apa? Ya karena ilmu nahwu dan sorof itu digali daripada Al-Quran. Itulah. Ilmu nahwu dan ilmu sorof itu digali bersumberkan uslub Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran ikut ilmu nahwu. Bukan Al-Quran ikut ilmu nahwu. Tapi ilmu nahwu itulah yang mesti mengikuti Al-Quran. Karena ilmu nahwu itu diambilnya daripada setelah mempelajari Al-Quran. Jadi jangan dibalik. Wih, nampaknya Quran ini tidak ikut kaidah nahwu lah. Macam mana tu? Ilmu nahwu itu lahir, muncul hasil kajian ulama tentang uslub Al-Quran. Baik, itu dari segi bahasa. Maksudnya, jamaah sekalian, ayat 30 ini, kata Ibnu Katsir sendiri, yukhbirullahu ta'ala ana khabara Yusuf wa imra'atul aziz sya'a fil Madinah. Bahwasanya perkabaran tentang kisah Yusuf dengan perempuan pesawat Mesir ini, rupanya sudah sya'a. Wah, sudah meluas, sudah popular di bandar. Di bandar Mesir lah. Hatta tahaddatsan nasu bihi, sehingga adalah beberapa orang yang sudah mulai bercakap, sudah mulai menceritakan. Itulah kalau dalam bahasa sekarang boleh diringkaskan ulasan Ibnu Katsir ini mengapaskan gimana dah jadi viral gitulah. Kisah ini waktu itu sudah dah jadi viral. Walaupun ingat kuncinya bukan Nabi Yusuf yang cerita. Tak tahu siapa. Perempuan Mesir, Zalikhah yang cerita, lagi mustahil. Suaminya seorang bangsawan, lagi tak masuk di akal. Atau mungkin saksi yang telah memberikan saksi, juga tidak mungkin. Atau jangan Allah sendiri yang bergerak. Subhanallah. Itu pastilah adalah background dia. Memang itu cabaran bagi Musa yang lebih ingin mendalami. Macam mana tiba-tiba boleh jadi popular ini. Tapi menariknya di sini jamaah sekalian, ini menariknya ya, walau alam karena ini hanya pandangan. Kisah ini menjadi viral, rupanya hanya di kalangan wanita pertama sekali. Niswatun. Niswah itu kalangan wanita. Apakah ini hanya andaian ya? Ya, bukan kesimpulan. Apakah ini makna kaum perempuan itu lebih mudah terdedah dan terlibat dalam dunia viral ini daripada laki atau apa? Walau alam. Kalau jawabannya iya, apa puncanya? Kenapa punca perempuan lebih mudah memviralkan? Lebih daripada viral? Kalau iya, apa puncanya? Kalau tidak, kenapa dalam surah Yusuf ini viral cinta kisah Yusuf ini malah jadi viral karena perempuan. Kaum lelaki tak ada. Itu bagi saya betul tidak mudah jawabannya karena itu tentu kaitannya dengan psikologi ya. Mungkin ada jamaah yang punya background psikologi, mungkin bolehlah memberi penjelasan. Walaupun kita tidak kata pasti benar ya, tapi insya Allah tidak salah membuat uraian dari aspek psikologi. Insya Allah tidak salah. Walaupun tentu kita tidak boleh mengatakan inilah maksud sebenar yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya. Nah, itu tak boleh lah. Sebab pemahaman kita hanya relatif. Maksud sebenar
Hanya Allah yang mengetahui. Jadi saya pikir mungkin jamaah yang ada background psikologi, mungkin cobalah usahakan itu. Dan itu baik, bagi saya sangat baik untuk itu. Baik, untuk sementara itu saja, Mas sekalian, saya sampaikan. Mudah-mudahan kata Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Al insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.